Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamu dengan NIM 19650007. Di sini saya akan mereview mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau disingkat dengan RPL. Pertama, teknik pengujian perangkat lunak. Latar belakang, pengujian P atau L adalah elemen kritis dari sebuah kualitas P atau L dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Pengujian P atau L menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujian bisa 3-5 kali proyek biasa. Terminologi, reliability, ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Failure, penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang dikehendaki. Error, keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Faul atau bug atau defect, menyebabkan mekanis atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Terminologi, software reliability, keandalan PL, probabilitas sistem PL yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. PAAA. Definisi testing. Testing is the process of executing a program with the specific intent of finding error to deliver to the end user. Definisi testing, the process of operating a system or component under specific conditions, observing or recording the result and making an evaluation. The process of analyzing software items to assess the differences between executing and recording condition and evaluate the software item. Testing software adalah proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan untuk 1. Verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah diterapkan menurut spesifikasi. Are we building the system right? Mendeteksi error. Validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Are we building the right system? Proses testing. Software development process. Requirement analysis process. Product specification process. Design process. Testing process. Verification process. Validation process. Validasi dan verifikasi. Validation is the process of evaluating a software system or component during or at the end of the development, especially in order to determine whether it satisfies specific requirement. 11. Verification is the process evaluation of the system and component, the terminal water and the product given development testing on conduction in process and the start of that class. Tujuan pengujian PL: 1. Menemukan kesalahan faul sebanyak mungkin dari PL yang diuji. 2. Membuat PL yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi PL yang berkualitas. 3.
melakukan pengujian secara efektif dan efisien, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Pengujian yang sukses adalah berhasil menemukan error yang tersembunyi. Tujuan pengujian PL: error, requirement confirmation, performance, and indication of quality. Pengujian PL: white box methods, black box methods. Pengujian PL pelaku developer understand the system but will test daily and is driven by delivery. Independent tester must learn about the system but will attempt to break it and is driven by quality. Prinsip pengujian harus bisa dilacak hingga sampai kebutuhan customer. 2. Harus direncanakan sejak mulai dibuat. 3. Prinsip Pareto 80% error uncovered. 4. Dari lingkup kecil menuju yang besar. 5. Tidak bisa semua kemungkinan diuji. 6. Dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testability. Kemudahan yang diuji karakteristiknya. 1. Operability, mudah digunakan. Observability, mudah diamati. Controllability, mudah dikendalikan. Decomposability, mudah diuraikan. Simplicity, lingkup kecil semakin mudah diuji. Stability, jarang berubah. Understandability, mudah dipahami. Metode pengujian PL: struktural white box, fungsional black box. Desain kasus pengujian. 1. Black box testing. A. Memastikan fungsional P atau L berjalan. B. Kesesuaian input dengan output. C. Tidak memperhatikan proses logik internal. 2. White box testing. A. Pengamatan detail prosedur. B. Mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan. Tingkatan testing. 1. Unit testing. Testing penulisan kode-kode program dalam suatu unit terkecil secara individual. 2. Sistem testing. Proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. 3. Acceptance testing. Testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memperdayakan pelanggan yang menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Test case. 1. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut. A. Untuk melakukan black box testing. B. Untuk melakukan white box testing. Selanjutnya white box testing. 1. Metode basis path testing. Yang kedua yaitu memakai notasi flow graph. Ini adalah gambar flow graph. Flow graph notation. Di sini ada 2 titik, 4, terus dari 2 naik ke 3, terus dari 3 naik ke 4. Sequence pertama sequence, kedua if, ketiga while,
Keempat, berikutnya yaitu struktural white box. A. Menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. B. Menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi. C. Semua komponen diuji. Selanjutnya, kompleksitas silomatik. 1. Menunjukkan jumlah skenario pengujian yang dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Selanjutnya, contoh white box testing. Ini contohnya, guys. Selanjutnya, metode pengujian black box perangkat lunak. Fungsional atau black box. A. Fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi. Membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Berikutnya, fungsional atau black box. Requirement, input, event, output. Selanjutnya, black box testing graph based. Object based link. Object link like, underset like. Objek 2, objek 3. Selanjutnya, black box testing equivalence partitioning. 1. If an output input condition specified and rank 1 valid and 2 invalid, equivalence classes are defined. 2. If an input condition requires a specific value, 1 valid and 2 invalid, equivalence classes and defined. 3. If an input condition specifies a member of a set, 1 valid and 1 invalid, equivalence classes are defined. 4. If an input condition is boolean, 1 valid and 1 invalid class are defined. Contoh input npm dalam Siamik. Jika dikosongi, jika diisi dengan format yang salah, jika diisi dengan npm yang benar. Selanjutnya, black box testing analisis nilai batas. 1. Menguji untuk input di sekitar batas atau maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Kedua, menguji nilai maksimal dan nominal. Ketiga, menerapkan (1 dan 2) untuk output. 4. Menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukurannya array. Selanjutnya, black box testing perbandingan. 1. Spesifikasi kebutuhan yang sama di kemungkinan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Kedua, skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Selanjutnya, skenario pengujian khusus. 1. Pengujian GUI. 2. Pengujian arsitektur client and server atau server. 3. Pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan. 4. Pengujian sistem waktu nyata. Aktivitas pengujian P2L. Subsistem kode unit test. Subsistem kode unit test. Sistem desain dokumen integritas test. Requirement analisis dokumen. Function test. Asset manual. Integrated subsystem. Functioning system. Subsistem kode unit. Terus kemudian aktivitas pengujian PL2, global requirement dan requirement functioning system. Terus performance test pada test system, client understanding of requirement, acceptance test.
acceptance, user environment, interaction tense. Strategi pengujian P atau L. Strategi pengujian PL. 1. Big Bang. Pengujian PL secara keseluruhan setelah seluruh komponen PL dibuat. 2. Incremental. Pengujian secara bertahap. Incremental. Requirement specification turun ke preliminary design. Kita desain turun ke detail design, terus coding. Turun ke unit testing, terus integrated testing, terus system testing. Selanjutnya, strategi pengujian P atau L. 1. Membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. 2. Kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu dan sumber daya yang digunakan. 3. Meliputi perencanaan, desain, tes, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Kaidah umum pengujian. 1. Dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. 2. Titik yang berbeda di kemungkinan memakai teknik pengujian yang berbeda. 3. Pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar. Tim independen. 4. Testing dan debugging adalah berbeda. Namun, debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Selanjutnya, strategi pengujian. 1. Dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Sistem testing, validation testing, integritas testing, unit testing, atau kode, design, requirement, system engineering. Selanjutnya, langkah pengujian. Dan terlihat ada beberapa langkah pengujian dari requirement atau high order test, design atau integration test, kode, unit test, kemudian terakhir itu testing decoration. Selanjutnya unit testing model. Unit test fitur ada beberapa tahap, yaitu sampai 5 tahap. Terus integration testing, top down integration, M1, M2, M3, M4, M5, M6 sampai M8. Selanjutnya integritas testing, bottom up integration. Kemudian integration testing. 1. Regression testing, dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Smoke testing, test daily untuk proyek jenis sesuatu. Validation testing disebut sukses jika fungsi P atau L dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. 2. Alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan tak terkendali. Sistem testing. 1. Menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Di antaranya A. Recovery testing jika sistem malware, security testing jika terjadi serangan, stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan, performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Yang terakhir yaitu debugging, memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing, yang sukses. Kaidah dasar sebelum debug. Apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain? B. Apakah bug selanjutnya